wabarakatuh. Anak-anakku, kita ketemu lagi ya dengan pelajaran biologi ya, walaupun kita masih dalam kondisi pandemi seperti ini begitu ya, sehingga masih dalam jarak jauh begitu ya, ataupun daring. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa membantu kalian memahami proses pembelajaran ya. Nah, untuk berikutnya adalah tentang protista ya. Ustadz bahas tentang protista gitu ya, karena biar pengetahuan kita itu betul-betul menyeluruh lah begitu ya, ataupun cukup banyak gitu ya. Nah, kita berangkat dari kingdom ya, kerajaan yang ada di dalam makhluk hidup itu, di muka bumi itu ya, di dalam muka bumi ini. Kalau kita lihat ada Monera gitu ya, ada Monera, kemudian juga ada Protista, ada Plantae, ada Animalia, ada Fungi gitu ya. Nah, diantaranya kelima ini gitu ya, 6 gitu ya. Apa sih yang membedakan di antara 6 itu gitu kan ya? Pertama adalah Monera. Yang Monera itu paling bawah. Monera itu sendiri itu dibagi dua lagi sekarang, yaitu ada Eubacteria, ada juga Archaebacteria. Ya, di antara ini dengan yang atas itu apa bedanya? Bedanya itu adalah kalau yang paling bawah ini ya, atau disebut dengan Monera itu adalah ini nih, prokaryotik dan uniseluler gitu ya. Artinya adalah selnya itu tidak memiliki membran inti ya, tidak memiliki membran inti sel gitu ya, sehingga langsung DNA begitu ya, untaian DNA yang ada di dalam sitoplasmanya. Kemudian juga ciri yang kedua di sini adalah uniseluler gitu ya. Jadi satu sel itu terdiri dari satu tubuh. Jadi satu tubuhnya itu terdiri dari satu sel gitu ya. Jadi untuk Monera itu adalah cirinya tidak memiliki membran inti ya. Di sini adalah Eubacteria ataupun bakteri sejati ataupun bakteri yang sering kita temui begitu ya, yang membuat kita sakit, misalkan sakit tipes, sakit dan lain-lain gitu ya. Kemudian sedangkan kalau ini adalah Archaebacteria, dan ini juga beda kingdomnya begitu ya, karena beda nenek moyangnya. Sehingga kalau Archaebacteria itu dia juga sama, prokaryotik juga dan uniseluler juga, tetapi bedanya di sini adalah antara dengan Eubacteria, membahas dengan materi bakteri kemarin, bahwa bedanya adalah dari dinding selnya sendiri beda, membran plasmanya juga beda gitu ya. Kalau Archaebacteria itu banyaknya tinggal di lingkungan yang ekstrim gitu ya, kandungan pH tinggi ataupun kandungan suhu yang sangat tinggi gitu ya, ataupun banyak kandungan garam gitu ya, itu adalah Archaebacteria. Nah, kita udah bahas ini minggu kemarin. Nah, kita sekarang maju ke Protista. Nah, Protista ini adalah suatu makhluk hidup perantara gitu ya. Kalau berdasarkan evolusi itu, pertama makhluk hidup ada di dunia itu kan adalah bakteri begitu ya. Jikalau nanti terus berkembang itu akan menjadi yang namanya Protista. Nah, dari Protista sendiri nanti, Protista itu nanti ada yang Protista mirip tumbuhan, ada Protista mirip hewan, ada juga Protista yang mirip fungi ataupun jamur begitu ya. Nah, oleh karena itu Protista ini dijadikan sebagai makhluk hidup perantara begitu ya, untuk menjadi makhluk hidup yang lebih sempurna lagi begitu ya. Nah, Protista ini cirinya apa? Cirinya bedanya dengan bawah adalah Protista itu dia satu adalah eukaryotik. Kalau ini kan prokaryotik, kalau ini adalah eukaryotik. Apa itu eukaryotik? Eukaryotik itu adalah memiliki membran inti sel gitu ya, sehingga DNA itu ada membran intinya, kemudian ada sitoplasmanya gitu ya. Sedangkan yang kedua adalah uniseluler. Nah, sama dengan ini. Jadi satu tubuh itu terdiri dari satu sel. Jadi persamaannya dengan Monera itu adalah satu tubuh terdiri dari satu sel. Itu adalah Protista. Dan perbedaan lainnya adalah untuk Protista ini dia multiseluler gitu ya. Ada yang uniseluler, ada juga yang multiseluler gitu ya. Untuk yang multiseluler artinya dia satu tubuh itu terdiri dari banyak sel gitu ya. Jadi Protista itu ada yang Protista uniseluler, ada juga Protista yang multiseluler gitu. Kalau persamaannya adalah uniseluler, kalau perbedaannya adalah yang multiseluler begitu. Nah, itu loh ciri dari Protista. Jadi kita dapat simpulkan
Dalam 6 kingdom di sini ya, karbosit 6 kingdom itu bahwa seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini, pertama ada Eubacteria, kedua Archaebacteria, ketiga ada Protista, keempat ada Platypus, kelima Animalia, keenam ada jamur ataupun fungi begitu. Kemudian kita bahas adalah Protista ya. Nah, kita lanjutkan. Oke, Protista ini berdasarkan kemiripan dengan kingdom yang lebih tingginya itu menjadi 3 kelompok. Ada Protista mirip tumbuhan, alga contohnya ini ya. Kemudian ada Protista mirip hewan, contohnya ini ya. Dan Protista mirip jamur, contohnya ini. Kenapa bisa mirip-mirip? Kenapa bisa disebutkan mirip tumbuhan? Kenapa disebutkan mirip hewan? Dan kenapa disebut mirip jamur? Karena kenapa disebut mirip tumbuhan? Karena dia mampu melakukan proses yang namanya fotosintesis, karena ada organ-organ kloroplas ataupun nanti di plasmida ada kloroplasnya yang mampu untuk melakukan proses yang namanya fotosintesis begitu ya. Kemudian prosesnya mirip hewan atau disebut dengan protozoa, contohnya ini amuba ya. Kenapa disebut juga mirip hewan? Karena si amuba ini dia tidak dapat membuat makanan sendiri atau disebut dengan yang namanya heterotrop, tidak bisa membuat makanan sendiri, sehingga dia itu mampu bergerak bebas begitu ya. Si amuba ini untuk mendapatkan makanannya dia mampu untuk mencari mempagosit gitu, mempagositosit makanannya, dan dia mampu bergerak bebas. Itu ciri dari hewan. Contoh kita juga manusia, kalau kita lapar ataupun ingin makan ya kita pergi ke dapur ataupun juga masak ataupun juga beli begitu ya. Yang ketiga adalah prosesnya seperti jamur. Kenapa ini seperti jamur? Karena ciri-ciri dalam perkembangan hidupnya itu mirip jamur begitu ya. Di antaranya ada multiselulernya, kemudian juga perkembangan tubuhnya menggunakan spora begitu ya. Perkembangan makhluk hidupnya itu dengan spora, kemudian juga dia seperti jamur lah intinya begitu, ada sporanya, kemudian eukariotik juga gitu ya. Nah, itu adalah ciri dari Protista yang mirip jamur begitu. Nah, untuk kali ini kita bahas tentang Protista mirip jamur dulu ya. Oke, untuk video kali ini tadi pendahuluan dan yang paling sedikit itu adalah Protista mirip jamur dulu ya. Kita bahas sekarang Protista yang mirip jamur. Tadi bahasannya kenapa dia mirip jamur, karena salah satu perbanyakannya itu perbanyakan tubuhnya itu dengan menggunakan yang namanya spora begitu ya. Kemudian jamur itu ya pertama tadi jamur, kenapa dia dikatakan mirip jamur? Pertama dia mampu menghasilkan spora, kemudian juga dia mampu untuk parasit ya, dan juga bisa juga predator gitu ya, bisa menjadi predator mempagosit ataupun memakan bisa ya. Nanti saya jelaskan. Kemudian juga dia juga bisa parasit gitu ya, nempel di tubuh sel inangnya, ataupun juga dia bisa juga memakan zat sisa-sisa makanan gitu ya. Sedangkan untuk kenapa dia sangat mirip jamur itu karena dia untuk perbanyakan selnya adalah dengan cara menghasilkan spora begitu ya. Nah, untuk klasifikasinya ataupun pengelompokan Protista mirip jamur itu dibagi dua. Ada jamur air, ada jamur lendir. Untuk jamur air disebut dengan yang namanya Oomycota, sedangkan jamur lendir disebut dengan Myxomycota begitu ya. Nah, sekarang kita bahas dulu yang Oomycota begitu ya, atau disebut dengan jamur air. Ada sekitar 580 tipe Oomycota yang merupakan jenisnya adalah pengurai gitu ya. Dan hidupnya bebas sebagai sapropit. Sapropit di situ atau pengurai di situ dia memakan zat sisa-sisa makanan ataupun memakan zat-zat organik begitu ya. Nah, tapi ada juga Oomycota itu juga dia parasit begitu. Contohnya adalah Saprolegnia gitu ya, yang terdapat di badan ikan gitu ya, dan membentuk selaput. Kemudian juga ada juga yang beberapa merugikan gitu pada tumbuhan anggur. Contohnya adalah Plasmofora piticola gitu ya. Kemudian juga yang membuat kentang dan tomat itu menjadi layu dan juga busuk itu juga oleh jamur ini juga, yang namanya adalah Phytophthora infestan gitu ya. Nah, jadi si jamur Protista mirip jamur ini ya, jadi
Ini kayak jamur padahal bukan, dia adalah protista mirip jamur begitu ya. Ada bedanya dengan jamur begitu. Kalau di ini kan ada juga yang protista mirip jamurnya itu nanti dia ada juga yang uniseluler. Sedangkan kalau jamur itu ada juga sih yang uniseluler, ada multiseluler ada juga, tapi ada jenis-jenis yang membedakan antara protista mirip jamur dengan jamur itu sendiri begitu ya. Nah, kemudian bagaimana sih reproduksinya? Reproduksinya itu ini yang mengakibatkan dia itu mirip jamur itu karena mampu yang membuat membentuk spora gitu, untuk perbanyakan tubuhnya ataupun reproduksinya. Kemudian juga secara seksualnya ini terpotong. Secara seksualnya itu dengan cara sama penyatuan antara gamet jantan dengan gamet betina. Kalau gamet jantan misalkan contohnya sperma misalkan ya, misalkan gamet betinanya adalah contohnya misalkan ovum gitu, makanya terjadi proses fertilisasi. Ini juga sama begitu ya, seksualnya dengan cara penyatuan gamet jantan dan betina, sedangkan aseksualnya dengan cara membentuk spora gitu. Berikutnya adalah protista menyerupai jamur ya. Untuk menyerupai jamur jamur lendir gitu ya, atau disebut dengan myxomycota ya. Ciri dari jamur lendir itu atau myxomycota itu pertama adalah hidupnya bebas dan dia mampu membentuk seperti amuba. Amuba itu dia mampu bergerak begitu ya, mampu bergerak, berkumpul begitu ya. Sehingga dia mampu melakukan proses fagosit. Fagosit itu menelan gitu ya, mencengkram, menelan gitu ya. Apa yang ditelan, apa yang dicengkram ataupun yang ditelan atau yang disebut fagosit adalah bakteri ataupun hama ataupun komponen organik lainnya. Disebut lendir karena jika kelaparan maka akan bergabung dan mengeluarkan lendir agar bisa bergerak pindah ke lingkungan yang nyaman. Nah, ini yang uniknya dari myxomycota ataupun jamur lendir itu adalah misalkan dia tuh tinggalnya awalnya terpisah ya, dengan yang teman-teman yang lain terpisah begitu ya. Dia akan tinggal di tempat yang banyak kandungan organiknya. Nanti jikalau di wilayah itu habis makanannya, maka setiap jamur lendir itu dia akan bergerak ataupun bersatu ya, kemudian membentuklah jamur lendirnya itu menjadi bersatu seperti ini, sehingga dia itu akan bergerak bersama menuju ke wilayah yang banyak makanannya begitu. Nah, adapun misalkan di perjalanannya ataupun di wilayahnya dia ketemu dengan bakteri ataupun zat makanan yang lain, dia akan fagosit begitu ataupun mencengkram gitu, memakan begitu ya. Apa yang dimakan ya bakteri gitu, makhluk hidup yang lebih kecil dari dia begitu. Oleh karena itu peranannya dia itu adalah menguntungkan. Kenapa bisa menguntungkan? Karena yang tadi mampu menyeimbangkan ekosistem, diantaranya hama bisa dimakan, bakteri bisa dimakan begitu. Jikalau ini nanti tidak ada misalkan ya, nanti kebanyakan bakteri ataupun kebanyakan hama di wilayah itu sendiri begitu. Itu adalah keuntungan dari jamur lendir atau myxomycota ini. Contohnya adalah Dictyostelium discoidem gitu ya, atau disebut dengan sosial amuba gitu. Kenapa? Karena ya mirip amuba, mampu bergerak gitu, bergerak kayak amuba begitu, tapi pasti pelan-pelan pergerakannya ya. Kemudian itu saja mungkin yang untuk protista mirip jamur ya. Tadi diulang lagi, protista mirip jamur itu kenapa dia disebut mirip jamur? Karena dia itu mampu menghasilkan spora dan juga dia bisa parasit dan juga dia mampu untuk predator begitu. Intinya sih sebetulnya adalah dia menghasilkan spora begitu ya. Kemudian juga diklasifikasikan bisa jadi jamur air ataupun disebut dengan oomycota, dan juga jamur lendir atau disebut dengan myxomycota. Baik, untuk video pertama tentang pendahuluan dari protista dan juga protista menyerupai jamur, saya cukupkan sekian. Kita ketemu lagi di video yang kedua ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.